Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa sekalian? Ketemu sama saya lagi dari Santoni dalam mata kuliah IT Service Management. Adapun eh, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang supplier management. Ya, di sini kita akan membahas bagaimana pentingnya melakukan atau memanajemen eh, supplier untuk keberlangsungan bisnis suatu organisasi tadi Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita mulai saja. Jadi dalam pertemuan saat ini saya bagi menjadi ada 6 section, yaitu yang pertama introduction, yang kedua adalah purpose and activities, yang ketiga adalah general principles, yang keempat adalah kategori supplier, dan selanjutnya adalah key activities, dan yang terakhir adalah relationship with the other service management processes. Baiklah, kita mulai saja. Nah, kita mulai dengan kasus pempek Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat dari bisnis pempek yang ada di Kota Palembang, ya ini kalau saya baca kemarin pada pada koran ataupun newspaper tahun 2013, bisnis pempek di Palembang ini mencapai omsetnya sekitar 13 miliar per bulan. Itu belum ditambah lagi dengan produk-produk support atau produk-produk pendukung yang lainnya. Misalnya tapioka, ya kan? Terus juga ada lagi gula merahnya. Terus apalagi bawang putih, bawang merah, dan juga mungkin juga telurnya Bapak Ibu. Nah, kalau ikannya itu sekitar 20 ton sebulan. Ikan mungkin lebih yang digunakan untuk memproduksi satu bulannya produksi pempek tadi. Nah, pada industri pempek ini juga Bapak Ibu sekalian, saya ilustrasikan bagaimana pempek ini bisa berlangsung dan masih ada pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Dulu pempek dibuat dari ikan belida, tapi alhamdulillah belida sangat susah ditemui karena suplainya sudah berkurang, terus diganti dengan ikan yang lain, ikan tenggiri dan ikan gabus Bapak Ibu sekalian. Karena untuk mencari alternatif guna untuk berkelangsungan dari bisnis pempek ini di Palembang tadi. Jadi kita memastikan, jadi dilihat dari kasus pempek ini, pengusaha pempek atau industri pempek di Indonesia itu wajib memastikan, ya kan, wajib memastikan atau memanajemen supply atau pemasok sehingga bisnis mereka tidak berhenti di kemudian harinya. Ya, samalah dengan pada saat pada saat Lebaran ataupun Idul Fitri, di mana puncak permintaan pempek tadi semakin meningkat. Nah, juga si pengusaha wajib juga memastikan bahwa harga dan kualitas itu tetap sama pada saat pada saat di masa-masa sebelum Lebaran maupun Idul Fitri tadi. Baiklah, kita mulai saja. Nah, di dalam sini ada introduction Bapak Ibu sekalian. Introduction maksudnya di sini kita membahas tentang melihat bisnis suatu perkembangan bisnis IT atau service provider yang ada di 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 masa sekarang ini. Kita contohkan saja Bapak Ibu sekalian, misalnya perusahaan IndiHome yang penyedia internet atau penyedia TV kabel untuk rumah-rumah. Mereka selalu menggandeng pihak ketiga dalam melakukan dalam memberikan suatu layanan untuk mensupport layanan kepada si pelanggan tadi Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan software package, misalnya Windows segala macam. Pihak
pihak Windows sendiri itu tidak memiliki ya menyewa atau meng-hire atau melakukan kontrak dengan pihak ketiga untuk apa? Untuk melakukan support dan maintenance kepada individu ataupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan software yang mereka kembangkan tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi purpose dan objektif dari manajemen pemasok ini ada 5 yang saya rangkum, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah untuk mengelola pemasok dan layanan yang mereka berikan untuk memastikan organisasi mendapatkan nilai terbaik dari setiap pemasok selama siklus hidup hubungan dengan pemasok tadi, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah manajemen pemasok harus mengelola kompleksitas hubungan dengan pemasok eksternal sedemikian rupa sehingga mereka semua menarik ke arah yang sama. Dengan melakukan ini memberikan layanan kepada target tingkat layanan yang diabadikan dalam service level agreement dengan biaya yang mewakili nilai terbaik untuk organisasi. Nanti saya contohkan tentang nomor 2 ini, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah untuk memastikan bahwa nilai optimal yang dicapai dari hubungan dengan pemasok. Dan ini juga berarti memeras atau memaksa pemasok sampai mereka tidak bisa lagi memberikan penawaran-penawaran yang terbaik tadi, Bapak Ibu. Yang keempat adalah tentang jangka panjang. Jadi untuk melihat mengapa kita butuh manajemen pemasok ini adalah karena kita ingin melakukan hubungan jangka panjang dengan supplier tadi. Pendekatan manajemen pemasok konfrontasional lama semoga ketinggalan zaman tadi. Ya, manajemen pemasok saya harus membangun hubungan jangka panjang. Idealnya dibangun di sekitar model resiko dan imbalan bersama. Jadi dia juga di sini maksudnya adalah untuk membagi menanggung resiko-resiko secara bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya contohkan di dalam gambar sebelah kanan kita ada sistem angkutan kereta api misalnya di dalam mungkin batu bara yang ada di Sumatera Selatan maupun juga dengan angkutan-angkutan yang lain, di mana misalnya jika terjadi kecelakaan segala macam itu ditanggung sesuai dengan kontrak, ditanggung bersama-sama oleh pihak kereta api dan juga pihak yang menggunakan jasa kereta api tersebut. Nah, di sini ada satu lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada tujuannya utama manajemen pemasok adalah untuk memastikan, ya kita simpulkan bahwa ada kontrak yang efektif, memastikan bahwa pemasok penyedia sesuai dengan ketentuan dan target pengiriman yang terkandung dalam kontrak. Apa yang penting oleh kontrak yang efektif sangat penting. Apa yang penting kontrak yang efektif bukan tentang mendorong harga ke titik di mana pemasok tidak dapat mempertahankan pengiriman atau perlu membayar dengan mempertahankan organisasi untuk menebus perbedaan kontrak yang penting tadi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh. Misalnya contoh di sini tentang saya ada pengalaman sedikit pada saat saya bekerja di toko kaki lima di Melbourne dulu di Australia, yaitu perusahaan sheepskin atau perusahaan sepatu yang terbuat dari bulu domba. Saya bekerja di sini selama melakukan penjualan sebagai sales dan juga sebagai asisten yang punya toko selama kurang lebih dari 4 tahun, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mempelajari secara tidak langsung bagaimana si owner atau pemilik toko tempat saya bekerja ini melakukan negosiasi dengan supplier, Bapak Ibu sekalian. Sehingga harga yang dijual oleh bos saya itu sangat jauh dibandingkan dengan kompetitor ataupun
toko-toko yang sama dalam menjual produk dari Sheepskin ini tadi. Ada sandal, ada sepatu anak, ada juga apa namanya itu boots di dalam toko tersebut. Nah, bagaimana Bapak Ibu bos saya itu melakukan negosiasi? Nah, ini saya akan berikan contoh yang paling simple Bapak Ibu, misalnya tentang penentuan harga. Harga di toko saya ini dia jual harga sandal sheepskin itu sekitar $20 Bapak Ibu. $20. Sedangkan di toko lain itu paling murah adalah $35 harga dari sheepskin tadi, sandal sheepskin tadi atau kulit domba tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa si bos saya itu harganya $20 padahal pemasoknya sama Bu, Bapak Ibu, pemasok sama, ya kan, kualitas pun sama Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang membuat bisa harga ini sama Bapak Ibu sekalian? Nah, otomatis yang jadi pertanyaan memang, yang jadi isunya adalah yang pertama adalah bagaimana melakukan negosiasi dengan pemasok tadi masalah harga. Harga modal Bapak Ibu sekalian, harga modal yang saya tahu, harga modal yang dikeluarkan oleh pemasok itu sekitar $18 satu pasang sandal sheepskin tadi. Yang ini sandalnya $18. Tapi nah ini lagi negosiasi alot sehingga harga tadi bisa ditekan sampai dengan $15 Bapak Ibu sekalian. Jadi harga yang diberikan oleh pemasok kemana tuh ke toko kita itu sampai dengan $15. Begini caranya Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin bisnis. Pertama-tama $18 ini itu kalau kita tidak ada kuantitas. Tidak ada kuantitas, jadi jumlahnya berapapun 20, 10 itu harganya tetap $18. Bos saya bilang, kalau saya beli $5.000 per minggu, berapa harga yang supplier berikan sama saya? Apakah dengan harga $18 atau bisa lebih turun lagi, kata bos saya kepada si supplier tadi. Otomatis si supplier akan melihat, wah $5.000 kalau dirupiahkan sekitar 50 juta Bapak Ibu per minggu. Itu uang yang cukup besar yang bisa didapatkan dari supplier tadi. Kata supplier, oke lah kalau memang di toko ini ingin belanja $5.000 per minggu, mungkin lebih dari 5.000 Bapak Ibu sekalian yang dia kasihkan, yang dibeli setiap minggunya tuh. Oke, kita beli misalnya bukan ini sekitar 20.000 kalau tidak salah, $20.000 Bapak Ibu. $20.000 tuh ya banyak. Jadi dia bilang, oke lah, kita turunkan lagi harganya menjadi $16. $16 itu diturunkan kalau di perjanjian tadi adalah kalau beli di atas $5.000 seminggu tadi. Oke, kata bos saya, deal. $16 satu pasang sheepskin tadi. $16 yang diberikan oleh oleh supplier tadi. Kata bos saya, kalau saya bayar cash berapa? Bisa nggak diturunkan lagi kalau saya bayar cash Bapak Ibu sekalian? Kata si supplier, wah, cash maupun kredit
tetap harganya $16. Kata bos saya, oh beda. Kalau saya bayar kredit, otomatis kamu akan melakukan bayar pajak 10%. Nah, kalau saya bayar cash, otomatis kita bisa menghilangi cashnya tadi. Jadi $16 Bapak Ibu itu dikurangi 10% lagi. Nah, jadi dapatlah kurang lebih ya $15 dikurangi dari dikurangi dari $10 tadi Bapak Ibu. Sehingga hasil negosiasi pada saat awal dengan supplier tadi didapatkanlah harga yang sangat-sangat signifikan, sehingga bos toko kami dapat menjual sheepskin dengan murah tadi Bapak Ibu. Banyak toko-toko mencoba menanyakan rahasia kepada saya, bagaimana nih toko kamu tuh jualan lebih murah, padahal supplier sama, kualitas sama, tapi bisa jualan agak lebih murah tadi Bapak Ibu. Banyak yang mencoba merayu saya untuk pindah ke toko yang lain untuk mendapatkan ilmu dari bos saya. Tapi di dalam mata kuliah ini saya buka ke teman-teman sekalian sehingga bisa menjadi pengalaman Bapak Ibu sekalian. Tapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian, saya minum kopi dulu. Yang paling penting, jadi di bos saya ini orang Yahudi Rusia Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan sama saya, pada saya bilang seperti ini karena saya sudah tahu semua proses bisnisnya. Garius katanya, kalau di tempat saya di Ukraina katanya, saya tidak pernah mempekerjakan orang itu lebih dari 3 tahun. Oh, kenapa? Saya bilang gitu. Bukannya lebih bagus? Enggak. Biasanya saya itu mempekerjakan orang maksimal 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun pasti saya pecat. Loh, saya bilang, kok bisa gitu? Bukannya semakin lama semakin bagus bos? Enggak. Kami takutnya nanti karena sudah tambah 3 tahun itu, semua orang itu sepegawai itu sudah membaca dan mengetahui apa dan taktik bagaimana melakukan penjualan di toko tersebut. Makanya saya tidak mau pegawai saya itu lebih dari 3 tahun. Nah, saya bilang kenapa saya masih bisa bekerja lebih dari 3 tahun? Karena saya yakin kamu akan balik ke Palembang dan bukan menjadi kompetitor saya. Nah, itulah bagaimana cerita sekilas Bapak Ibu sekalian tentang penerapan negosiasi yang alot dengan supplier sehingga melakukan fungsi sehingga berkelangsungan bisnisnya tadi. Dan yang satu yang paling penting dari bisnis yang saya jelaskan ini Bapak Ibu sekalian, bos saya itu tidak sangat ketergantungan sama satu supplier. Dia tidak mau sama sekali ketergantungan sama satu supplier. Dia memiliki beberapa banyak supplier untuk memastikan bahwa hubungan bisnis tadi berjalan dengan bagus tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi selain dengan supplier A yang saya jelaskan tadi, itu beliau juga memiliki beberapa supplier yang lain Bapak Ibu sekalian. Otomatis dengan harga dan penawar dan negosiasi yang sama dilakukan. Nah, yang selanjutnya adalah risk management, ya kan, general principle. Jadi kita melakukan untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari hubungan pemasok. Penyedia layanan IT harus memahami yang jelas tentang di mana ia ingin berada tadi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, perusahaan perlu memahami dan mengartikulasi tujuan jangka panjangnya sendiri dengan konteks bisnis yang dilayaninya. Dan selanjutnya juga untuk menentukan layanan harus dirancang dan dikembangkan untuk mencapai tujuan tadi. Yang selanjutnya analisis sumber daya dan kemampuannya sendiri berharap terhadap sumber daya dan kemampuan yang diperlukan untuk
memberikan layanan ini akan mengidentifikasi bidang-bidang mana bantuan eksternal yang diperlukan. Jadi misalnya kalau kita outsourcing dari pihak ketiga yang bisa kita bagikan, yang bisa kita sharing dengan pihak ketiga, itu harus diidentifikasi Bapak Ibu. Jangan sampai melakukan identifikasi atau melakukan sharing knowledge dengan yang yang menjadi rahasia perusahaan tadi. Dengan analisis ini, jadi menganalisis resiko dan memberikan landasan untuk pengembangan atau perubahan hubungan-hubungan dengan pemasok tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita lihat juga, jadi ada kategorinya tadi Bapak Ibu, kategori supplier tadi, itu ada 4. Ada strategik, ada tactical, ada operasional, dan ada community. Otomatis dengan tingkatan dan kepentingan yang berbeda-beda Bapak Ibu, dan juga memiliki resiko dan impact yang sangat berbeda juga. Jadi kalau dalam gambar ini sangat beda sekali Bapak Ibu dari jenis 4 kategori supplier tadi. Ada supplier strategik, ya kan, yang memiliki risk dan impact yang sangat tinggi, dan juga penting dan ketergantungan kita sama supplier tadi sangat tinggi juga Bapak Ibu. Kalau operasional, ya tadi value dan importance-nya sangat tinggi, tapi juga risk dan impact-nya sangat low, sangat kecil Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa mengartikan, bisa melihat perbedaan dari kategori-kategori supplier atau pemasok yang ada dalam bisnis kita tadi. Jadi kita harus dapat membedakan yang mana yang jadi supplier yang strategis, yang tactical, operasional, dan komoditi. Otomatis kalau ingin yang misalnya yang supplier yang operasional tadi, yang pendukung-pendukung yang berhubungan atau sebagai customer service untuk melayani yang membantu di bidang operasional, itu mungkin itu adalah supplier operasional. Dan juga kalau kita lihat dari segi bisnis pempek tadi, juga kita melihat yang mana yang jadi strategik, tactical untuk menjalin hubungan-hubungan yang baik tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, terus juga ada key activity dari setiap setiap kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah development, implementasi, dan manajemen supplier policy. Kita juga harus membuat Bapak Ibu sekalian, ya kan, kontrak, policy, kebijakan, ya, evaluasi dan selection, negosiasi, agreement, development and maintenance, standard term and condition, ya kan. Ya, walaupun bisnis kita kecil Bapak Ibu, kecil dan ya masih dikatakan jenisnya startup ataupun baru mulai, kita tetap wajib menyediakan kontrak ataupun policy Bapak Ibu, ya, minimal bisa dikatakan misalnya usaha pempek tadi. Pada saat permintaan tinggi, harga ikan naik Bapak Ibu sekalian. Harga ikan misalnya sampai dengan $120, ya, 120.000 sekilo. Sedangkan harga tadi tidak bisa menjamin, sedangkan kita tidak bisa menaikkan harga jual langsung. Otomatis kita perlu melakukan negosiasi sebelumnya. Jadi kita ambil harga ikan rata-rata, harga ikan gabus rata-rata, harga misalnya tapioka dan lain-lain tadi kita katakan, sehingga itu yang namanya tadi kebijakan, agreement, negosiasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau memang kata si tukang ikan, saya tidak punya duit, ya otomatis tidak dapat duit Bapak Ibu. Itu namanya tuh sharing resiko bersama-sama. Pada saat permintaan tinggi, harga tinggi, otomatis kita tidak memiliki resiko yang sama-sama yang kita selesaikan sama-sama tadi. Oke, selanjutnya adalah relationship with other service management process Bapak Ibu sekalian. Ya kan, otomatis information security management itu memastikan policy, memahami tentang spesifik dalam industri IT service management tadi,
specific security requirement, dan dealing with the other organisasi. Service portfolio management dan service katalog management untuk memastikan semua detail supplier, kontrak, third party services dengan akurat terrecord dengan data yang up to date tadi Bapak Ibu sekalian. Ya kan, IT Service Continuity Management atau ITSCM in relation to contract health business community service tadi untuk mendistribusikan resiko assessment dari supplier dan dengan melakukan sharing outcome business impact analysis. Jadi semua di sini melihatkan Bapak Ibu sekalian, kita melakukan mungkin hak dan kewajiban dari setiap kita sebagai owner perusahaan, juga sebagai pihak ketiga sebagai mitra kita tadi. Selanjutnya misalnya service strategy processes in relation to supplier policy and strategy development and more general formulation of IT strategy. Jadi memang kita harus meletakkan supplier ini dalam strategik ya, kita sedang mengidentifikasi supplier mana saja yang masuk dalam IT yang mana strategik, operasional dan tactical tadi, sehingga kita bisa dengan mudah memformulasikan IT strategi kita dalam perusahaan tadi. Ya, selanjutnya adalah service design in relation to the option for using third party supplier to deliver services to underpin their delivery tadi. Ya, otomatis mendesain proses bisnis yang ya kita akan memilah-milah bagian mana atau unit mana yang bisa kita limpahkan tugas dan tanggung jawab kepada pihak ketiga tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah hubungan ataupun peranan-peranan dalam bagaimana menjaga hubungan dengan si pemasok tadi. Mengelola hubungan dengan pemasok harus menjadi tanggung jawab orang tertentu dalam penyediaan layanan IT. Manajemen pemasok ataupun supplier IT management manager, meskipun tim ini dapat mengelola hubungan dengan supplier pemasok. Waktu dan effort yang dialokasikan untuk manajemen pemasok tertentu dan tingkat pengelolaannya dalam organisasi penyedia layanan IT harus mencerminkan pentingnya pemasok bagi bisnis penyedia layanan IT tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun pemasok yang kontribusinya sangat kecil, ya, umumnya akan membutuhkan lebih sedikit perhatian daripada pemasok dengan kepentingan strategis yang berbagai layanan tadi. Untuk pemasok dengan kategori terakhir, ini adalah praktik yang baik untuk mengadopsi pendekatan manajemen terbuka dan saling percaya tadi. Ya, kalau bisnis otomatis landasannya adalah saling percaya yang dituangkan dalam agreement tadi Bapak Ibu sekalian. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Mungkin cukup sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya kepada saya melalui WA maupun komen di channel di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.